mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Pernyataan Ketua Umum DPP PDIP Megawati bahwa dirinya telah menyarankan Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK lantaran penegakan hukum tak berjalan mengundang respon publik. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana justru menyarankan agar semua pihak yang bertanggung jawab atas pelemahan KPK lah yang harus dihukum mati. Nah, mau tahu siapa saja yang dianggap bertanggung jawab atas pelemahan KPK tersebut? Mari kita saksikan kisah lengkapnya dalam video berikut. Pada Senin 21 Agustus 2023, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP, Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya nggak efektif, kata Megawati. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum DPP PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Lihat noh, rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga? Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegakan hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat, kata Megawati. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Untuk apa dia mejeng-mejeng doang? Coba bayangkan, rakyat kan kasihan disuruh bayar pajak itu. Kalau dengerin kan merintih saya. Sudah begitu katanya orang pajak. Ya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile gue bilang, padahal sudah gitu ditilep, ujarnya. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Pernyataan Mega soal korupsi masih menjadi masalah besar di tanah air memang tak salah. Sebagaimana diakui sendiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebutkan indeks persepsi korupsi Indonesia terus merosot dan sudah mencapai 34% pada tahun 2023. Indeks persepsi korupsi kita dari 38% turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34% pada tahun ini. Kenapa? Karena korupsi, ujar Mahfud MD saat dialog kebangsaan di kampus IFTK Ledalero, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, NTT pada Selasa 30 Mei 2023 malam. Namun, apakah sudah tepat jika tingkat korupsi semakin tinggi, maka KPK yang harus dibubarkan seperti usulan Megawati kepada Presiden Jokowi? Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan pembubaran KPK adalah salah kaprah dan sesat logika. Sebab, kata Denny, yang perlu diatasi adalah mereka yang terencana dan sistematis melumpuhkan dan membunuh KPK. Jangan salah kaprah, jangan sesat logika. Yang harusnya dibubarkan bukanlah KPK, tapi mereka yang secara terencana dan sistematis melumpuhkan dan membunuh KPK. Kata Denny di akun Twitternya @DennyIndrayana pada Selasa 22 Agustus 2023. Saat ini, kata Denny, orang yang bertanggung jawab dalam melumpuhkan KPK adalah Presiden Jokowi dan para kroninya. Sehingga menurutnya, hukuman untuk mereka itu adalah hukuman mati. Denny menilai pembubaran KPK adalah salah pikir dan sesat logika. Semestinya, kata dia, Jokowi CS yang melemahkan KPK dihukum mati. Presiden Jokowi dan semua kekuatan korup termasuk oligarki dan kroninya harus bertanggung jawab karena bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana pada KPK dalam tanda kutip. Hukumannya seharusnya mati, kata Denny. Kini publik bertanya,
Apakah pernyataan Denny soal hukuman mati terhadap semua pihak yang harus bertanggung jawab itu masuk akal? Pertanyaan itu lantas mengembalikan ingatan publik soal dugaan KKN khususnya di keluarga Jokowi yang telah menjadi sorotan publik sejak aktivis 98 Ubedillah Badrun atau yang akrab disapa Ubed melapor ke KPK tentang dugaan KKN dua putra Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat wali kota Solo dan si bungsu Kaisang Pangarep. Lantaran kasus dugaan korupsi itu tak jelas kelanjutannya, maka sejumlah tokoh dipimpin mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais serta Ubed bersama rombongan mahasiswa dan emak-emak mendatangi gedung KPK pada Senin 21 Agustus 2023 untuk menanyakan langsung ke pimpinan KPK soal perkembangan kasusnya. Namun sayangnya tak satu pun pimpinan KPK yang bersedia menemui mereka. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinan bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan, ketemu aja nggak punya nyali, kata Rizal di gedung KPK. Tapi niat baik kami ternyata disambut dengan negatif, disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. KPK ini nggak berani ngadepin yang kuat. Itu kenapa Ubed setahun lalu datang ke sini minta supaya dituntasin kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang. Jelas Rizal. Ubed sendiri mengaku ada bukti baru terkait laporannya yang ingin disampaikan kepada pimpinan KPK. Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita, katanya. Terkait dugaan KKN kedua anak Jokowi tersebut yang dilaporkan Ubed pada 10 Januari 2022, sebenarnya telah dijelaskan Ubed beberapa waktu lalu bahwa dugaan KKN tersebut terjadi berkaitan dengan adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura ke perusahaan rintisan kuliner anak Jokowi. Menurutnya, tidak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan Ventura. Setelah itu, anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastis, 92 miliar rupiah. Dan itu bagi kami tanda tanya besar, ujar Ubed. Ubed juga mempertanyakan apakah seorang anak muda yang mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal, apalagi angkanya cukup fantastis, dari mana kalau bukan karena anak presiden. Ubed mengaitkan aliran modal itu dengan peristiwa pembakaran hutan pada tahun 2015 lalu. Saat itu PT Bumi Mekar Hijau, anak perusahaan Sinarmas Group, menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK senilai 7,9 triliun rupiah. Perusahaan pembakar hutan itulah yang menurut Ubed terafiliasi dengan perusahaan yang memberikan modal untuk usaha anak-anak Jokowi. Kala itu, Ubed menjelaskan PT Bumi Mekar Hijau hanya diwajibkan membayar 78 miliar rupiah atas ganti rugi kebakaran hutan dari tuntutan KLHK sebesar 7,9 triliun rupiah. Menurut Ubed, jika ditelusuri lebih lanjut, pemangkasan kewajiban bayar tersebut ditetapkan Pengadilan Negeri Palembang setelah adanya kerjasama bisnis antara dua anak presiden dengan Gandhi Sulistianto yang merupakan petinggi Sinarmas Group Antoni Pradipya. Kerjasama ini menghasilkan perusahaan baru yang bernama PT Wadah Masa Depan, Alpha JWC Ventures, yang memiliki relasi antara Sinarmas Group juga langsung mengucurkan dana 99,3 miliar rupiah setelah perusahaan kerjasama itu terbentuk, beber Ubed. Ubed pun menyinggung pengangkatan Gandhi Sulistianto sebagai Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Ia menduga adanya potensi konflik kepentingan dari penunjukan tersebut. Ubed menjelaskan bahwa korupsi itu bukan hanya mengambil uang negara, baik APBN atau APBD yang bukan haknya.
Ia mengutip buku Kapital Selekta dari Beban Biaya Sosial Korupsi, di mana definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis. Salah satunya memberi hadiah atau gratifikasi, jelas Ubed. Ubed juga mengingatkan bahwa dalam laporannya juga ada pengangkatan penyelenggara negara, yaitu pengangkatan Gandhi, ex-managing director Sinarmas Group sebagai Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Ia bukan diplomat karir, lantas Ubed. Lantas, kata Ubed, putra dari Gandhi diketahui menjalin kerjasama bisnis yang sangat intens dengan Gibran dan Kaisang. Ada peralihan kepemilikan saham, hingga bisnis putra presiden tersebut mendapat kucuran dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan Ventura. Ia menyebut suntikan penyertaan modal ini hingga kini terjadi sebanyak 3 kali, yaitu 17 Agustus 2019, 23 November 2020, 6 Juni 2022. Sehingga Ubed menilai tugas KPK untuk mengusut secara tuntas dugaan transaksi yang mencurigakan dan terkait dugaan gratifikasi jabatan, dugaan gratifikasi kepemilikan saham, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam laporannya ini. KPK dapat meminta kepada PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri transaksi yang diduga mencurigakan tersebut, jelas Ubed. Tak hanya itu, Ubed juga menilai KPK memiliki kewajiban hukum untuk mencegah dan memberantas KKN dengan menelusuri 20 perusahaan putra presiden lainnya, termasuk misalnya pembelian saham 40% PT Persis Solo KS2 oleh Kaisang bersama Erick Thohir. Apakah benar pembelian saham itu berasal dari uang pribadi atau perusahaan milik Kaisang? Unsur Ubed. Ubed pun mengungkap pada pertemuan 25 Januari 2022 lalu, dirinya telah dipanggil selama 2 jam oleh KPK. Kala itu, ia menyampaikan data-data awal dan penjelasan hukum yang lebih rinci kepada KPK. KPK semestinya bisa menelusuri data-data awal tersebut hingga menemukan peluang untuk mengusut tuntas, ujarnya. Usai laporan Ubed pada 10 Januari 2022, Alpha JWC Ventures memberikan klarifikasi lewat tim kuasa hukum Univer Girsang dan Partners. Tim hukum saat itu menyebut bahwa masuknya Alpha JWC dengan berinvestasi 5 juta US dollar di Gola, salah satu perusahaan minuman milik Kaisang dan Gibran pada 2019 adalah murni pertimbangan bisnis. Investasi ini berawal dari perkenalan Alpha JWC dengan Benz Budiman, salah satu pendiri Gola yang pada saat itu sedang menghimpun dana investasi. Setelah melakukan due diligence, Alpha JWC memutuskan berinvestasi secara bertahap di Gola. Dengan investasi ini, Alpha JWC adalah pemegang saham minoritas di Gola, dengan pemilik saham terbesar adalah para pendiri perusahaan tersebut, yaitu Kevin Susanto, Gibran Rakabuming, dan Benz Budiman. Unimart mengatakan investasi Alpha JWC di Mangkokku pada 2020 juga adalah murni pertimbangan bisnis, diawali dengan pertemuan Alpha JWC dengan Randy Kartadinata, pengusaha kuliner berpengalaman di Indonesia dan Australia. Saat itu Randy bersama Arnold Purnomo dibantu Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming membangun bisnis makanan dengan konsep rice bowl bernama Mangkokku. Melihat ide, produk, serta tim yang kuat, pada akhir 2020 Alpha JWC tertarik berinvestasi di Mangkokku sebesar 2 juta US dollar. Dengan bantuan dana dan pendampingan bisnis dari Alpha JWC, Mangkokku telah berkembang dan memiliki 43 outlet di 7 kota di Indonesia. Sementara Gibran sendiri pun sudah merespon laporan Ubed ini. Ia memastikan tidak akan melaporkan balik. Rasa tekewailah bosen tidak, atau maksudnya tidak usah, didiamkan saja, nanti kan bosan, katanya di Solo pada 14 Januari 2022. Apalagi kata dia, saat ini pemberitaan terkait dengan kasus tersebut sudah mulai mereda. Fokus nyambut gawe wae,
atau bekerja saja. Koyo orang duwe gawean wae, maksudnya seperti tidak punya pekerjaan saja, sibuk katanya saat itu. Ia juga tidak merasa tercemar dengan pelaporan tersebut sehingga tidak perlu ada upaya pelaporan balik atas pencemaran nama baik. Aku nyolong, maksudnya mencuri, ngono, tercemar katanya. Nah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, semoga publik sudah menemukan jawaban apakah pernyataan Benny Indrayana soal hukuman mati terhadap semua pihak yang punya andil besar dalam memperkara korupsi atau melemahkan KPK di Indonesia sudah tepat atau masuk akal. Menurut Anda bagaimana? Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.